Sebelum kita mulai acara kita pada malam ini, kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih di luar, silakan masuk ke dalam yang masih banyak yang kosong. Atas perhatian kepada bapak-bapak dan ibu undangan yang masih ada di luar, kami mohon untuk masuk ke dalam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami takzimi Kiai Haji Dr. Andes Kiai Haji Syaiful Zuhri selaku penceramah kita pada malam hari ini. Beliau adalah Ketua DP MUI Kabupaten Bangka. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya untuk menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Hidayah yaitu Bapak Haji Rusdi. Yang kami hormati para ustaz, ustazah, Ustaz Selamat, Ustaz Hadiri, Ustaz Abdul Latif, dan ustaz-ustaz yang lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak dapat mengurangi rasa takzim kami kepada antum semua. Yang kami hormati para sesepuh Masjid Al-Hidayah, yang kami hormati para bapak, para ibu undangan pada malam hari ini, serta rekan-rekan yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat serta hidayahnya juga pada malam hari ini kita masih diberi panjang umur, masih diberi kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat hadir di masjid yang sangat mulia ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Salawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah yang sangat dicintainya, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami berdiri di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acaranya sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi, acara yang ketiga yaitu pembacaan salawat Nabi atau syaraful anam, dan acara yang keempat kata sambutan tunggal, kesambutan dari Ketua Masjid Al-Hidayah yang insya Allah nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Haji Rusdi. Dan acara yang kelima yaitu acara inti ceramah agama memperingati Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Syaiful Zuhri, sekaligus doa dan yang ketujuh penutup. Untuk mempersingkat waktu yaitu acara pertama yaitu pembukaan, mari kita
kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan membaca suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh yang terhormat Al-Ustaz. Selamat kepada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli millatihi wa muhibbihi wa ummatihi wa alihi kiram. Wa ila hadratin jami'il malaikatil muqarrabin wa awliya wa ulama wal fuqaha wa syuhada wa salihin wal musannifin. Wa ila hadratin Jibril wa Rasulullah alaihi wa ta'ala Zubair wa Sa'ad wa Sa'ad wa Abdul Rahman wa Abi Waidah wa Tiyat Sahabati wa tabi'in yang tabi'u fi sanadin wa ila hadratil awliya ila qablikum awliya man yuridu wa tashalah wa ayna ulama rahmatullah alaihim wa ila hadratil ahlil ma'la wa syaikhul sarai wal sarai wal baqi wa zabal rahmatullah alaihim wa ila hadratil abina wa abina wa ajdadina wa jaddatina wa umina wa ahdina wa ahdina wa ustadina الشيخ سيدنا محمد الله يبدي درجته في الجنة ويعين علينا ببركاته ولم يفتن في الدنيا والآخرة شيئا لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah tadi acara kita berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Menjak acara kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh ananda kami Muhammad Anwar. Kepada Muhammad Anwar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu.
وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan Syaraful Anam yang akan dibawakan oleh Hadrah Syafati Mustafa, pimpinan dari Ustaz Abdul Latif. Kepada beliau kami aturkan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فحين قرب من وقت هذا الحبيب على السماوات والأرض لهم فيهن بالترحيب وانظر الجود الذي على أهل الوجود تسد ولسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعين. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قدرتك شفت مع هذا المشهور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور. وأنفذ حكمهم أحلى من أتم الله عليهم النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وده أمة تعنيسا لجنابها المسموم ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. صلى الله عليه. فحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأنت الأرض الذي رتب الله على حضوره وجود هذا الموجود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدهنا لله بالتعظيم والسجود. محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد يا نبي سلام عليك
محمد صلوا عليه. Baik, acara selanjutnya yaitu acara sambutan dari Ketua Masjid Al-Hidayah yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Haji Rusdi. Pada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati guru kita Bapak Dr. Haji Zaiful Dori, yang tidak asing lagi, terutama dengan ibu-ibu, ya Bu ya. Kemarin ngomong sama saya katanya kangen kalau saya tidak, alhamdulillah ketemu. Ya. Makanya kita undang beliau dan alhamdulillah beliau berkenan untuk dapat hadir di tengah-tengah kita ini. Terima kasih Pak Haji. Sebenarnya kami mau lagi kalau ada waktu lagi sini lagi mengajar lagi seperti dulu. Ya, terima tolong kalau ada waktu nanti bisa diluangkan untuk semalam dan seminggu gitu ya, atau sore. Ya. Jadi Bapak sekalian, kalau yang lama-lama nggak asing lagi yang beliau ini, ya, tapi kalau yang baru kita tahu. Ya, dia ini mantan kepala pemenang maka ya, sekarang terkecil tadi. Jadi malam ini beliau berkenan hadir atas undangan kita dalam rangka kita memperingati peristiwa bersejarah dalam Islam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kita ini tiap tahun dan memperingati Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Ya, tadi ayat yang dibaca oleh Anda ini, ya, yaitu bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini perjalanan malam Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa terus ke Aras atau ke langit, ya, menemui Allah Taala. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menerima perintah sholat. Jadi sholat itu istimewa, diterima langsung, dipanggil langsung Rasulullah untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itulah kita peringati malam ini, ya, untuk supaya kita tidak lupa bahwa itu peristiwa penting, peristiwa besar, ya. Jangan sampai sholat itu ditinggalkan. Ya. Nanti lebih jelas Pak Haji akan menjelaskan kepada kita semua makna dari Isra Mi'raj ini. Saya kira itu aja yang saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para penyokong, pendukung acara ini dari seksi konsumsi, seksi perlengkapan, dan lagi ini ada sumbangan dari Sahabat Mustafa, ya, grup hadrahnya, terima kasih di Ustaz Latif, Ustaz Salam. Kami ucapkan terima kasih. Semoga kita semua akan diberkahi oleh Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Kami kita tutup demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Salawat Guru besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan adalah Mukarram Muqaddam Haji Syekhul Zikri. Kami haturkan dan kami beri waktu seluas-luasnya kepada Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil qudusis salam alladzi manna alaina bi ni'matil iman wal islam wa ilayhi ya'udu jami'u sifatis salam. Allahumma sholli wa sallim wa tarham wa tahannan ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi rabbuhu ila sa'iril arabi wal ajam. Wa ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Shadaqallahu adzim. Surat An-Najm. Ketua Masjid Al-Hidayah Lingkungan Kreasi Bapak Haji Prosidi selalu bersama kita sehingga ketika datang semuanya nanti yang beliau sampai sekarang seperti inilah tetap semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Jayo dan semuanya. Alhamdulillah orang tua kita, guru-guru kita yang selama sekian waktu kita bersama-sama duduk di masjid ini ngaji tauhid akidah. Saya sudah berapa kali hubungi oleh beliau, kapan lagi Pak Haji kita bisa bersama lagi pengajian kita. Setiap pagi saya harus ngisi RRI setiap jam 5 sampai jam 6 dialog langsung dengan pagi dan film. Kemudian kalau malam hari hampir semuanya sudah ada jadwalnya. Ada di Masjid Agung tiap malam Rabu, malam Sabtu, malam Kamis, malam Jumat. Nantinya ada pemimpin zikir di Islamic Center nanti para santri, para guru dari sana. Dan beberapa malam nanti kita bisa kembali karena waktu ini. Jadi sekali ikut dan sama-sama juga dengan ibu-ibu. Saya teringat ibu-ibu dulunya pernah jadi juara lomba musabaqah Asmaul Husna, selalu diganti juara oleh ibu-ibu majelis taklim masjid kita ini, juara di Kabupaten Bangka. Saya tahu berikutnya masih ada kegiatan ini. Alhamdulillah. Kemudian guru-guru kita ini, para ustaz, anak-anak kita luar biasa. Malam ini semangat kita mendengarkan sholawat diiringi oleh tabu kendang jangan malam ini kita bersama-sama ini menyemarakkan lagi, diikuti oleh ibu majelis taklim. Saya tidak hafal lagi nama-nama berprogram di pengamanan dan kegiatan. Alhamdulillah semuanya kita berharap semoga Allah meridhoi dan merahmati kita semua insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kami juga Pak Haji Rusli bermalam ini macam memenuhinya dari malam berapa dan kita itu cuma sudah ada tahun semua. Ini pun hari ini dengan sesi munasib berapa jam dan berdiri di Sulawesi Utara. Sore kemarin 4 jam isinya masih berdiri juga. Isinya di Selabung hari ini kami sampai jam berapa pulang gitu. Jadi kami dengan tenang di anak-anak. Jadi suara kamu mungkin tidak tahu sebabnya tadi, tapi pokoknya
karena ini diminta orang tua tidak berani menolak. Walau jemaah yang dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini kita mencoba menggali sisi misteri. Kenapa terjadi Isra Mi'raj? Yang ini semuanya pasti di luar jangkauan nalar kita, di luar jangkauan akal manusia kala itu. Bahkan mungkin sampai sekarang ini masih di luar akal kita, karena kita tidak sanggup. Jemaah yang dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, suatu ketika ada seorang murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah beberapa waktu dia belajar dengan Syekh Abdul Qadir Jailani di Irak, lalu dia permisi pulang ke negeri Cina. Di negeri Cina jauh, Irak ke negeri Cina, tak beribu kilo jauh. Makanya seorang santri ini perempuan, ketika suatu waktu santri sedang berjalan, tiba-tiba ada penjahat. Datang seorang penjahat ingin memperkosa sang putri, sang istri, sang santri ini. Lalu dia ditangkap dari belakang. Ketika dia ditangkap dari belakang, lalu sang santri itu ketika ingin diperkosa, dia menyebut nama Allah. Disebutnya nama Allah berapa kali? Lalu disebutnya nama gurunya. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong ini murid kamu. Wahai Syekh, sekarang ada penjahat. Nah, kala itu Syekh Abdul Qadir Jailani baru saja mengambil wudhu. Dia mengambil wudhu. Ketika dia habis mengambil wudhu, sebelum dia datang ke masjid, dia pulang ke masjidnya. Di masjid jemaah sedang mendengar, sudah menunggu beliau datang. Kemudian tiba-tiba terdengar lagi suara yang berapa ribu kilo ini. Terdengar suara tadi. Ada muridnya minta tolong. Makanya kasut itu, terompahnya dari kayu, dengan izin Allah diambilnya sebelah kasut itu. Bismillahirrahmanirrahim, dipandel dilempar ya. Tiba-tiba yang ingin memperkosa dan kena kepalanya mati. Kita berapa kilo ya? Soalnya masuk akal kan? Ya masuk akal. Kalau pakai akal dan masuk akal. Makanya beberapa kemudian dia tahu ini ciri-ciri sandal ini dari buku katanya. Di bawahnya akan dia masuk pelajaran tempat guru. Ini sandal guru dulu. Terima kasih lah melempar jarak yang berapa ribu kilo kena si penjaga mati. Terima kasih guru. Terus selamat negara guru. Soal tak? Ya. Soal tak? Ya. Kalau pakai akal ada. Kalau pakai akal, jadi masuk akal. Suatu saat kata Nabi Sulaiman alaihissalam, aku minta siapa di antara saudara-saudara sekalian yang sanggup memindahkan istana Ratu Bilqis yang ada tempat yang jauh di negeri Sabah. Yaman sekarang negeri Sabah. Yaman sekarang ini negeri Sabahnya, sementara saat itu Nabi Sulaiman berada di Palestina, jaraknya 1.500 kilo. Lalu kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa memindahkan istana ke tempatku sekarang? Nah, ada. Siapa? Maka disebut, mana caranya ya Rasulullah? Masa kami harus memindahkan istana yang besar dari negeri Sabah ke tempat Rasul di tempat sekarang ini? Maka saat itu berkata jin Jibril, wahai Sulaiman, aku siap mengangkatnya. Sebelum Anda duduk di atas kursi, Anda berdiri sekarang, duduk. Sebelum Anda duduk di situ, istana sudah depan di sini. Pakai gampang lidahnya. Nabi Sulaiman tersenyum. Kata Nabi Sulaiman, ayo, siapa yang ada cepat ini ada di
oleh Allah, wahai Sulaiman, aku bisa memindahkan istana itu ke sekarang mujem, mencapai mata tak ada yang namanya dah masuk akal. Yang masuk akal dan saya katakan yang masuk akal. Makanya tiba-tiba Sulaiman mujem, mulai tak ada ya, di depan kapal-kapal miliknya. Itu kan sebetulnya ada yang misteri juga, misteri sekali. Ketika Rabi'ah al-Adawiyah ingin berangkat terbang, saat itu dia bingung kemana dia terbang. Di sini salah satunya ada seorang syekh yang sangat hebat. Syekh Abdul jalani. Ayo kata Syekh Abdul, wahai Rabi'ah, kita sama-sama jalan jauh. Dan ini laut, ayo sama-sama menyeberang ke sana jauh ini, menyeberang jauh kita. Makanya saat itu Syekh Abdul Qadir Jalani mengambil sejadah, diletak di bawah. Tapi kemudian dia hanya berjalan di bawah dia jalan santai. Dia bawa orang kata dia seorang wali juga. Apa lambat dikit mana jauh. Nak boleh cepat, dia ambil sejadah, diinjak sebentar terbang sejadah, langsung terbang sejadah kayak nak pesawat. Namanya kita kan mikir. Kira-kira kalau itu terjadi, siapa yang tukang gawinya untuk bocor? Nah, siapa yang tukang kerjanya? Siapa yang berkendak yang demikian? Dari surat Al-Quran yang kita baca, surat Al-Buruj itu ada satu kalimat, ada satu ayat, fa'alu lima yurid, kata Allah. Fa'alu lima yurid, Allah itu maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Maka kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak bisa terjadi, termasuk kejadian tadi yang di luar nalar kita, tapi bisa terjadi. Masuk akal kita. Kalau Hamas yang ada di Gaza sekarang ini jumlahnya tidak sampai 30.000 jumlahnya, melawan pasukan Israel 300.000 lawannya. Israel pakai rudal, pakai pesawat katastrofi lengkap, pakai pesawat tempur, pakai baju besi, segala-galanya anti peluru. Lawannya kecil-kecil, kan peluru kecil-kecil, tapi kalah Israel. Makanya tentara Israel berikutnya berapa kali dia berkumpul, kami pusing melawan orang Hamas, melawan pasukan Hamas. Kenapa? Karena kami melihat banyak pasukan yang aneh-aneh. Kami tembak pasukan yang ada pasukan putih, artinya ada pasukan yang bukan manusia. Makanya kata Allah, istasta'izuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin. Nabi Muhammad berminta kepada Allah ketika perang Badar. Perang Badar diminta kepada Allah, ya Allah, kata Nabi Muhammad, pasukan kami ini ya Allah cuma 313 orang ya Allah. Inilah gua ya Allah, ditipin latihan mana, latihan perang, latihan dan ditipin ya Allah. Tapi karena perang lawan orang kafir 1.000 lawannya, 1.000 sebagian besarnya baju besi. Dari mana ngetes baju besi? Tetap kental. Mana caranya ya Allah? Jibril datang, tentang memang, minta Tuhan, minta Allah. Nabi minta kepada Allah, ya Allah, 313 ya Allah, kami perang hari ini ya Allah, kami kalah ya Allah, kata Nabi Muhammad. Ya Allah, mulai sekarang la ta'budu abada. Tidak akan ada lagi orang yang menyembah kamu selama-lamanya. Mati saja. Kira-kira menang perang. Siapa yang bertindak di dalamnya? Makanya Nabi minta istasghithuna rabbakum, kamu minta bantu itu kan, ya Nabi Muhammad, kumilim kita anni umiddukum bi alfin,
minal malaikati murdifin alfin kukirim ke kamar bayu pada bantuan 1000 pasukan malaikat kan gampang Allah 1000 pasukan malaikat yang datang berduyun-duyun ngentem pasukan itu maka kemudian diajar oleh Jibril nah mana caranya man kata Jibril man jangan lupa oh di situ ada surat ke-8 surat ke-8 itu surat apa? Al-Anfal ayat 9 Allah berfirman kepada Nabi Muhammad saat itu wa ma qatatum walakinnallaha qatalahu bukan kamu kata Allah yang membunuh tapi ku kata Allah yang membunuh lalu kata Allah wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama bukan kamu yang melempar tapi ku yang melempar kata Allah makanya pasukan Hamas Gaza tadi sedang menyelimbar roketnya kecil roketnya bismillahirrahmanirrahim wa ma ramaita bismillahirrahmanirrahim walakinnallaha rama Allah bertembak taum habis Israel berkapal-kapal itu tentara-tentara habis karena Allah yang ikut di dalamnya jemaah yang dimati oleh Allah sekarang artinya ketika kita memperingati Isra maupun Mi'rajnya kita harus berbicara pakai ini ya pakai ini dalam pakai hati di dalam hati ada iman di dalam hati ada etika ada akidah ada iman jangan pakai otak di dalam otak ada akal dia nyambung nanti akal di kelas kita dia nyambung makanya Isra Mi'raj kita pelajari dengan iman keyakinan kita kalau Allah yang berkehendak maka semuanya tidak ada yang tidak bisa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala berangkatlah Nabi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim dibacakan tadi kita Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan Maha suci Allah kata Allah siapa yang memperjalankan Nabi Muhammad Nabi Muhammad berjalan sendiri atau Nabi Muhammad dijalani diperjalankan hari ini tiba-tiba malam ini ada berita keluarga kita meninggal misalnya di Jakarta atau di Surabaya nanti pacatkah kita pulang jangan kita pulang pergi sendiri dari kita pulang tapi sekarang ada pesawat ke mama kita kan pesawatnya ke mama kita lalu di pesawat ada pilotnya ke mama kita berarti ketika kita pulang dipanggil ke Jakarta bukan kita di jalan sendiri tapi kita dinaik pesawat disupir oleh pilot mendapat pergi sendiri mati kita apa 3 kali mati kita dapat jatuh mati jatuh dan semua sampai mungkin jatuh jadi sampai di Jakarta mana naik awal tapi karena kita diperjalankan oleh pilot pakai pesawat untuk kita dia hanya bapak semua berbaca ke Jakarta acara ada semua kerengge main ke Jakarta tiba-tiba semua ini ketika ada orang pakai baju semua main-main bajunya masuk ke dalam kantong tetap bapak datang ke semua ada dalam kantong itu kerengge aja gak pakai naik pesawat ke Jakarta pergi semua ke Jakarta sore itu pulang boleh kawan bertanya mohon kemana pas ada yang tidak lihat kata kawan semua kata kawan kemana boleh lihat wah mau atas ke Jakarta atas semua kacau semua jadi semua kata kawan pasti mana kita baca akhir mana berfirman tahu pasti semua yang kita tidak tahu pasti dipuji kawan guru semua mama nak ke Jakarta kaki kan nak lagi semut kecilnya Jakarta jauh dan mungkin kata semua mereka apa juga ada mereka apa nah kita pergi semua
apalagi sampai ke Palestina. Tapi nyatanya Nabi baca semalam itu. Makanya pagi-pagi Nabi bengong. Ketika Nabi bercerita pagi-paginya tentang perjalanan malam tadi, Nabi tanya kemana malam tadi kata Nabi Muhammad, aku pergi mana? Pergi ke Thaibah. Zaman dulu Madinah namanya masih Thaibah. Sudah pergi kemana-mana. Dari situ aku berjalan lagi naik borak. Nah, orang Arab itu borak dulu kita tidak tahu dah. Naik borak. Apa borak ini? Kendaraan cepat. Ngebut. Dan kemana-mana. Aku diperjalankan lagi dari Thaibah menuju disebutnya Tursina. Sudah nyaman kemana lagi? Madian dulu. Dari Madian sholat kamar ke Tursina. Tursina tempat Nabi Musa menerima wahyu dari komandan Nabi Muhammad dua kalimat syahadat. Tetapi Nabi Musa dan komandan 10 perintah Tuhan, 10 perintah dari Nabi Musa. Dari mana lagi? Dari situ kata Nabi Muhammad, aku berjalan ke Bethlehem, tempat Nabi Musa dilahirkan. Dari situ kemana lagi? Aku terus ke Masjid Aqsa. Dari Masjid Aqsa setelah sholat ke naik kali pertama, kedua, ketujuh, sudahnya ke Sidratul Muntaha, sudahnya ke Mustawa, lalu Allah sudah main ke neraka seperti pagi di sini dan Muhammad ini Gile belum sangat parah, sekarang jadi parah masa sampai kuliah tak mana caranya? Jangan duduk terus. Mungkin sekarang nggak ada pulau, ada beberapa Makassar, kita percaya. Nah, istilah makanya yang paling berat bagi Rasulullah SAW itu mereka minta pembuktian terbalik berat. Mereka minta fakta kepada Rasulullah. Apa faktanya Rasulullah? Bahwa kamu sampai ke Baitul Maqdis. Berat. Makanya kata Rasulullah SAW, aku belum pernah mengalami kejadian-kejadian yang paling berat. Inilah kejadian yang paling berat yang susah diungkapkan kepada semuanya. Tapi kejadian seperti ini. Sebelum sampai kan kita sedikit dulu dan kita selawat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna yang masuk Islam pun imannya belum kuat. Kalau Nabi bercerita tentang Isra Mi'raj, cerita seperti tadi, pasti orang saat itu tidak kuat imannya. Maka akhirnya berapa orang yang masuk Islam murtad, Muhammad ini pemakan ikut. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ngomong, kalau Muhammad yang berbicara kata Abu Bakar As-Siddiq lebih dari langit untuk dia berjalan ke Muhammad, aku percaya kata Abu Bakar. Sebab Abu Bakar As-Siddiq itu belum pernah, kalau Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Muhammad belum pernah dari dulu belum pernah ngomong yang tidak benar. Kalau Muhammad yang benar, Muhammad yang ngomong kata Abu Bakar As-Siddiq, aku percaya ini
dia namanya, sehingga dapat gelar As-Siddiq, nama awal Abu Bakar. Tapi kenanya benar terus, ditambah di Abu Bakar membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah. Nah, bagaimana buktinya? Makanya dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Salamah, diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dalam hadis ini sebagai penjelasan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan ketika orang-orang kafir itu semuanya mendustai bahwa Nabi sudah berbohong berjalan malam hari begitu jauh, makanya saat itu kata Rasulullah, "Fajalna," kata Rasulullah, "Fajalna Allahu li Baitul Maqdis." Semuanya saat ketika aku sedang bingung, orang bertanya, "Man, kalau kamu sudah pernah melihat Baitul Maqdis malam tadi, kayak minat nanya, tiang Baitul Maqdis itu masjid berbego, Man?" Pertanyaan kita, Bapak sering ke Masjid Agung? Sering ke Masjid Agung? Nah, di sekolah kali ya, berapa jam Masjid Agung? Jangan begitu, berapa jam? Dia tahu kan? Oh, ketua ada yang 3 tahun. Berapa jam? Berapa itu? Dia tahu kalau kemudian masjid itu pengurus masjid dan manusianya. Berapa pantang dia apa? Dia tahu kalau kemudian salah balapan, dia salah. Tapi kalau balapan di depan 40 di depan di samping itu balapan di depan 30 di salah. Tak betul dia. Nabi ditanya berapa yang memang benar-benar kesannya. Nah itulah kata Allah, kata Nabi, "Fajallallahu li Baitul Maqdis." Allah tampakkan di depan Baitul Maqdis. Kan? Masuk akal ya? Tiba-tiba Baitul Maqdis ada di depan, masuk akal ya? Menurut akal kita masuk akal ya? Tapi kalau kita pakai hati, masuk akal? Masuk iman? Masuk. Kalau pakai hati, karena apapun, kalau Allah berkehendak, dia yang jadinya bisa semua. Suatu saat Umar bin Khattab sedang khotib. Tiba-tiba dalam khotibnya dia mengenal waktu yang jauh betul lewat negeri Irak saja. Pasukan sedang berperang. Makanya kata Umar, "Siapa? Apa kata kita itu? Apa kata sini tadi? Sembunyi pinggir dekat batu itu." Makanya jemaah apa Umar ngomong centungan. Jadi jemaah lihat ribuan kilometer nyata pasukan yang ini sekarang sedang dikicap, sedang diserang oleh pasukannya. Makanya ngomong dari jarak jauh, pinggir, bersembunyi di situ. Umar tebal. Maka ditanya kawan apa Khalifah tadi? Pasukan sana yang sedang itu. Makanya beberapa saat kemudian kata orang, "Terima kasih Khalifah, menggadai adik tadi." Dengar Khalifah, menggadai adik habis kami Khalifah. Padahal jauh 1000 kilo. Dengar. Entah kayak kamu masuk akal lah. Kalau itu akal kita tuh sampai makanan. Kata kawan masuk akal, gini lah kita masuk akal. Dan kita masuk akal ya. Pakai akal. Tapi kalau pakai hati, pakai iman, masuk kata Allah. Aku berkehendak segala sesuatu pun kata Allah, maka payahun jadilah semuanya, muncullah di depan Nabi Baitul Maqdis. Nabi sedang itu Nabi setelah itu ditampakkan. Tetapi setelah ditampakkan oleh Allah Baitul Maqdis di depannya, lalu waktu itu baruhum kata Nabi an ayatihi wa ana unsur ilaih. Kalau kata Nabi, aku ditampakkan lalu itu sekian karena barangnya ditampakkan oleh Allah. Wa anzur ilaih aku lihat langsung ke tempat itu. Kata Nabi, dihitungnya kata Nabi sekian diamnya Baitul Maqdis. Ditanya sama kawan juga di antara kita, siapa yang pernah ke Baitul Maqdis? Kata kawan kami lah. Betul tak kata Muhammad ini yang setia? Betul. Dari orang berkata di sana. Kalau belum mau kajian Nabi, kok dari mana Nabi berkata betul? Berarti betul malam itu Nabi ke Baitul Maqdis. Padahal tidak mungkin rasanya malam itu lah mereka sebenarnya setengah Mekah ke Palestina itu
kebetulan pintu mereka muncul bang itu itu Nabi sekian kata Nabi. Semua yang ditanya itu semuanya ditampakkan oleh Allah betul gede-gede. Makanya orang kafir yang semakin pening. Ini jawabannya betul tapi tidak masuk akal. Yang baca kesana jangan-jangan tukang sihir kan sih boleh. Ada ilmu lainnya. Ya biasanya itu. Ini artinya apa? Ketika kita berbicara ini, kita berbicara tentang rahasia Allah. Makanya Allah tentang buat kita ibu, kita semua ditentang oleh Allah. Apa tentang? Ya masyarakat jinni wal ins, wahai segolongan jin, wahai golongan manusia, kata Allah, istata'tum, jika kamu mampu, antanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu, jika kamu sanggup terbang, jika kamu sanggup menerobos lapisan langit, jika kamu sanggup menerobos lapisan bumi, terhadap dalam bumi ini seperti mampir ke dalam langit, terobos kata Allah membaca. Tapi la tanfudhu, kata Allah, kamu takkan sanggup menerobos langit, menerobos bumi, illa bisultan, kecuali dengan sultan. Sultan ma'ahu al-quwatul kamilah, maknanya ilmu sempurna, ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Maka kalau orang ada ilmu pengetahuan yang tinggi, teknologi dan ilmu pengetahuan yang tinggi, insya Allah mereka pada terbang ke langit, pada terbang ke bulan. Dan kita apa ayat dalam kita? Apa ayat? Menurut kita, makanya jadi heran orang sampai ke bulan terbangnya. Berapa yang orang India boleh, India tak terbang ke bulan, orang Islam Sultan lah. Ini tadi belajar, ini kita pintar belajar Sultan oleh kawan. Tuhan orang kita, Al-Quran milik kita, tapi orang agama lain yang mempelajarinya. Bahwa langit itu berlapis-lapis, ada bulan, ada matahari, ada Mars, ada Jupiter, ada Saturnus, segala-gala di sana bermacam-macam najm, bermacam-macam bintang, jutaan miliar bintang. Orang tahu, kita nonton, mereka terbang ya. Yuri Gagarin tahun 9, non agama dan Tuhan Yuri Gagarin dan Neil Armstrong, dikti Tuhan. Lalu bulan manusia dulu, dipercaya tidak mungkin, orang tua tidak mungkin. Kalau pada terbang ke bulan, tak mana kata orang dulu. Sampai pak. Makanya ketika Neil Armstrong terbang ke bulan, dari bulan punya teropongnya, dia menyemprong ke dalam bumi. Ketika disemprong bumi, semakin di zoom, ternyata bumi itu yang ada titik cahayanya hanyalah Mekah. Yang lain tidak lihat, belum. Ketika semakin di zoom, kenapa ada titik putih, ada titik terang? Ternyata titik itu ada di Ka'bah, di Masjidil Haram. Kenapa? Karena Ka'bah itu bersifat infinite dalam bahasa fisikanya. Infinite itu cahayanya menerobos, cahayanya tak terbatas. Makanya ketika Neil Armstrong dengan Yuri Gagarin saat di bulan, dia lihat ada cahaya dari mulai bumi, dari cahaya dari Ka'bah itu terus seakan-akan kayak cahaya sinter. Yang lainnya bukan sinter kan, tapi masuk cahaya sinter atau mobil aja makin kecil semakin jauh hanya Ka'bah. Makanya Yuri Gagarin jangan ini ceritanya. Kata Nabi orang Islam bahwa kalau Baitul Maqmur yang ada di langit yang ketujuh, Baitul Maqmur itu tempat kiblatnya para malaikat, menjatuh ke bumi tepat mengenai Ka'bah, jangan-jangan ini barangnya, sehingga cahayanya bersifat nyambung antara Baitul Maqmur yang ada di langit ketujuh sampai Ka'bah yang ada di bumi. Ka'bah di bumi manusia setiap waktu Baitul Maqmur 70.000 malaikat saat Isra Mi'raj kata Rasulullah, 70.000 malaikat setiap waktu mereka keliling Ka'bah. Setelah mereka keliling, malaikat tidak pernah lagi, malaikat lain lagi. Hari berikutnya malaikat lain lagi, tidak pernah lagi. Artinya beberapa banyak malaikatnya. Kita itu orang itu lebat, orang ini, orang ini, yang
istirahat di Rusia, zaman dulu namanya masih Uni Soviet. Dia bukan istirahat, mau terbang ke Mesir. Di Mesir dia ketika sedang sholat subuh, dia tidur di hotel, belum tidak terdengar suaranya apa-apa. Tapi ketika waktu subuh, dia terbangun, dia mendengar ada suara azan yang mirip dengan azan di bulan tadi, sama persis. Nih mak kata Anda sekarang, kau pernah dengar suara di bulan? Ternyata di namanya. Ketika di Mesir dengar suara, ada orang azan persis sama. Saat terakhir menjadi suara, dari mana suara azan itu? Ternyata dari masjid. Siapa di masjid? Ternyata orang Islam yang sholat di sana. Dari situlah mulainya dia sudah meyakini bahwa Tuhan itu hadir. Tadi itu Tuhan hadir. Setelah dia lihat udah bumi sampai lupa bumi itu, setelah dia lihat ternyata bumi itu apakah kita tahu? Intong mengambang. Namanya bumi itu mengambang. Ini kira-kira nantinya. Ini kira-kira. Ini bumi misalnya. Tapi kan ini tadi ya. Ini alam semesta. Ini bumi. Ini bulan bumi. Desa mengambang. Makanya disemprot. Sama Tuhan. Situ mulai. Ngapain nih bumi itu? Geser kan? Pokoknya masing-masing di situlah. Bulan di situlah, matahari di situlah, Jupiter, planet pernah bertumbuh. Makanya berpikir, mungkin kalau bulan ini, kalau bumi ini, intong tadi, mengawang nanti, mungkin kalau itu berdiri sendiri, dia yang bertumbuh. Makanya perlu diyakin, kata orang Islam, ada malaikat yang waras. Ada malaikat penuh semua pertanyaan. Baru dia yakin ternyata Allahu junudus samawati wal ardh. Tentara Allah itu berterbar di langit dan di bumi. Dimanapun makhluk Allah, dimanapun ada planet, di situ ada malaikat Allah. Jadi dia mendayakan tukang jadi orang nanti itu menjadi. Tapi dia bertumbuh. Makanya kata Allah, saya kita baca itu. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dan kita baca dah. Cuma kan kita bagi isi ya, kita hanya baca Yasinnya. Ngaji baca Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal qur'anil qadim. Orang ahli angkasa Pak ini dibacanya Pak, dicermatinya apa maksudnya? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari berjalan pada garis edarnya. Artinya matahari berjalan di tempatnya sendiri. Bulan pun berjalan di tempatnya sendiri. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketetapan Allah yang maha, semuanya yang maha, azizil alim, yang paling bijak, yang paling mengetahui. Yang kata mereka kalau itu berarti bumi semuanya kata Neil Armstrong mungkin dia bersendiri, tapi ada Tuhan yang menjaganya. Inilah penyebabnya berikutnya Neil Armstrong masuk Islam. Itu penyebab persiapan. Ini karena sebenarnya belum ada begitu awal. Sisi ilmunya dah, sisi keyakinannya, sisi pengetahuannya, Neil Armstrong masuk Islam. Tapi lama-lama Neil Armstrong tadi dia agamanya sebab Uni Soviet siapapun yang percaya kepada dibunuh dan boleh orang yang ateis sampai sekarang sebagian sama dengan Korea Utara dia Tuhan, sama dengan Cina sebagian dia punya Tuhan, yang punya Tuhan kan Turki. Saya Tuhan itu boleh ilustrasi. Nah, ulang, tapi diam-diam. Ternyata diam-diamnya dalam sekarang diketahui juga oleh badan antariksa mereka. Akhirnya dia dipecat dari pegawai antariksa Departemen Bulan. Kenanya yang masuk Islam mengeluarkan rahasia-rahasia Islam. Tahu ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah. Ini kenapa mereka lakukan? Karena Allah tantang. Allah tantang dirinya. Illa bisultan
ekonomi, ilmu informasi pelajari, mulai pelajari kayak baca gitu. Kita kan misalnya ngaji baik-baik dia baca ya. Ngajinya yang betul, pengetahuan lain deh. Makanya Al-Quran lengkap, baca dengan bagus, warattil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan bagus-bagus. Tetapi Al-Quran juga ada yang tersurat, baca dengan bagus-bagus. Al-Quran juga ada ilmu yang tersirat, apa isi di dalamnya nanti pelajari. Ternyata oranglah mempelajarinya. Satu lagi, seperti ini rahasia yang luar biasa. Maka karena kata Allah asra bi abdihi lailan, Nabi Muhammad itu berjalan bukan dia berjalan sendiri, tapi aku kata Allah yang memperjalankannya pada suatu malam. Untuk apa? Dari mana ke mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya Allah menggambarkan bahwa masjid yang dikunjunginya hanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. 3 masjid ini yang sunnah diperintahkan untuk kita ziarah. Ini yang lain, Pak. Masjid apa? Masjid Hagia Sophia yang ada di Istanbul. Karena Nabi ngomong Masjid Nabawi, masjid pun kami kunjung. Kenapa disuruh berkunjung ke Masjid Nabawi? Kalau kita pergi ke sana dan beribadah di sana, maka pahalanya alfin, 1000 kali lipat pahalanya. Lalu kenapa Nabi Muhammad disuruh Isra sampai ke Masjid Aqsa Palestina, disuruh mengunjungi Masjid Aqsa? Karena Masjid Aqsa itu dapat nilainya siapa yang beribadah di sana, pahalanya 500 kali lipat. Kita pergi semayang ke Masjid Al-Jabar sama ke Masjid Naila, sama ke Naila pahalanya demikian. Ada Pak pahalanya 20 kali. Siapa ngomongnya? Masjid Asia kena ikut, Uni Emirat kena mengikut apa? Masjid Qatar nantinya, Masjid Doha Qatar, sama kita dan pahalanya. Naila, Siko ya pahalanya. Beribadah dapat 10, beribadah ini. Bagi Masjid Al-Jabar layak pergi ke istilah sama lah kecuali 3 masjid ini. Maka yang dianjurkan dalam sejarah ketika masjid ini yang lain ini. Tapi mengganggu main-main, jadilah ada main-main. Tapi jadi Taipah ini, gini kan di masjid Taipah ini. Oh, dia bagus. Makanya panjang. Bagus. Nyebut bagus akan dikit bagus yang lain ya. Dan kayak pahalanya ada 3.000 banyaknya. Ini yang kita tebet ya. Cuma kita jadi Taipah jadi budaya keren ya. Makanya jadi suruh Pak. Tapi jadi dek sunnah, dek haram, tapi baca jadi mubah. Meningkatkan dengan pelajaran misalnya datang ke sana kita sholat 2 rakaat dulu. Kita kalau main ke masjid bukan sholatnya dulu, ke foto dulu, ditanya apa? Mana ada sholat? Paling-paling ibu-ibu di sini yang sholat lain yang rendah, bukan yang paling biasa ya. Datang ke masjid Depok, nanti sempat sholat ini ya, HP ya, ada sikot-sikot, ini kita pergi, ada kira-kira 312 fotonya. Kita dikit lagi sholat sunat sempat lagi. Nih juga kita masalahnya jadi suruh karena kita ibu gaya jadinya ibu gaya orang lihat video call dia itu sedang meditasi apapun sama Doha Qatar mestinya dibantu oleh Syekh Ziyad dari Qatar dan dibantu. Itu yang nggak kita pakai bukan yang makanya kata Nabi masjid ini sebab nilainya besar. Nah, kenapa? Makanya tadinya Allah antarkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram rutenya ke kota Madinah saat itu ada Masjid Nabawi. Disitulah ada masjidnya nanti. Dari situ rutenya berikutnya menuju Masjid Aqsa. Iki ada Haram, Madinah, Aqsa. Itu yang ada di perintah lain ini. Jemaah yang dinikmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu sisi rahasia yang saya sebut tadi, sesuatu yang susah diungkapkan oleh akal dan otak kita, tapi kita menyikapinya dengan iman hati dan iman di sini. Habis itu dikali kawan ada, ini tak jauh sama sampai besok kawan. Ya udah, sebentar dengan kawan. Satu pelajaran ini loh, ada enggak? Tidak, aku boleh kawan segera kali ini. Jadi aku boleh kawan itu apa? Aku boleh kawan. Dan kedua yang kami ambil pelajaran tadinya ini apa pelajarannya? Perjalanan ini kita sikapi perjalanan menjaga iman, menambah iman, perjalanan memantapkan iman. Yakinlah kita kalau Allah yang melakukan segalanya, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bisa terjadi. Kun fayakun. Yang kedua, Nabi Muhammad sebelum dia berangkat, dia tidak boleh berangkat dulu, tetapi dia diambil oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, tapi hatinya Pak, hatinya dibersihkan, Setelah dibersihkan, hatinya dioperasi. Malaikat membaringkan Rasulullah terkena sadar Nabi sadar melihat malaikat nawinya, sadar dibedah dadanya, di mulai tenggorok, ditarik malaikat sampai ke bawah sampai pusat. Nabi sadar, hatinya dikeluarkan, dibersihkan semuanya, Tapi Nabi kata pusing. Sudah, Nabi kan maksud, Nabi kan punya dosa, ada tulisan Nabi. Jadi bebas. Allah bersih, dibersihkan lagi. Penyakitan Allah banyak bersih, dibersihkan lagi udah. Ditambah udah. Sesuai apa kita menjadi ibu gaya hati yang kotor. Maka bersihkan hati dulu. Setelah bersih, baru diisi dengan iman, digarap dengan ilmu. Modalnya ilmu, ada lagi hikmah. Ilmu itu mudah, banyak orang berilmu, tapi banyak orang rugi. Banyak orang ilmu, wajarnya ilmu semayang, wajar tapi jangan semayang adalah nyatau ilmu zakat yang bayar zakat. Nyatau tak jadi mata orang panggil ilmu. Tapi kalau hikmah, moyangnya ilmu adalah hikmah. Kalau nyata orang yang berpikir, ini orang punya hikmah. Kalau kita orang yang berpikir, kita kata orang, seandainya kita dikata orang kita malu, kita sakit. Kita disakiti orang, sakit, berarti kita jangan menyakiti orang. Itu hikmah namanya. Kalau kau ngambil barang kawan, atau kawan yang mungkin ngumpul di rumah, kalau kita ambil kita durin kawan, iya kan? Seandainya kita yang nunggu durin dapat dipanen kawan, kita senang dah. Yang kita tidak senang berarti kita yang lebih durin kawan aja dari apa? Mudah kan? Itu namanya ilmu hikmah. Kita hitung, kita pertanyaan. Menpun milik kawan, kepala kawan pening, pusing, pasti kawan sakit. Coba kira-kira menaya, coba kita. Misalnya kita dipilih kawan, kita tak dipilih kawan. Kita tidak dipilih kawan. Paham tak? Iya. Jadi kita akan menyakiti orang, akan menyakiti orang, akan menghina orang, akan melemahkan orang. Karena kita pun tidak menyakiti orang, kita pun tidak melemahkan orang. Itu namanya hikmah. Makanya belajar ilmu hikmah sebanyak-banyak sebelum kita melakukan sesuatu. Yuk kita berkata, kalau ku dibuat ya aku senang dah. Kira-kira kita senang, kita buat orang senang seperti itulah. Kira-kira kita punya nyaman, jangan dibuat. Nah, isi Nabi kita dengan hikmah agar tutup. Makanya operasinya tanpa ada cacat.
gede bekas untuk target apa tak bekas ya itu penuh sini penuh lah 3 tahun ini lah Pak saya itu berkawan operasi malaikat tanpa cacat ilmu malaikat tinggi berarti kenapa malaikat udah operasinya kata malaikat dia produksi coba seandainya manusia dia produksi sekarang kita hadiah Allah bismillahirrahmanirrahim ya Allah sembuhkan ya Allah hamba-Mu ini ya Allah pasti sembuhkan oleh Allah kalau orang dia produksi yang berdoa makanya kita biasakan kita sakit gimana Bapak sakit kalau Bapak sakit di sini ada Ustaz Salman Bapak apa tak Fatihah apa lah kul wallah apa lah Bu apa lah kul amr apa kul amr binas apa tapi kita apa ayat-ayatnya tapi pun kita sakit kita penyakit kita pikir kenapa kita apa orang mati ya bukan perjalanan yang kita apa nyuruh dia mungkin kita ada percaya kita banyak ilmu dekat sembuh kita selamat sini masih yang rendah selamat kelah misalnya ada alternatif alternatif misalnya ikut kursi kita beliau makanya kita kalau ada kita sakit kita doa buru-buru ngapa kita doa kita baca ngeliat Nabi kan mudah Pak ketika ada orang tengah jalan maaf berhenti ya Rasulullah berhenti lagi ya berhenti ya Rasulullah ya Rasulullah maka kata Allah ini yang aku cerita di depan kita panas Rasulullah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim sampai wal-dhalin qul huwallahu ahad 3 kali qul huwarabbin nas apa berpala qul huwarabbin nas diambil Nabi ini bilang-bilangnya buat langsung berangkat sembuh menurutnya tak boleh betul misalnya mana kita banyak usianya mana kita mengeluarkan kosong mereka kalau kita merasa sakit jadi kita harus sembuh banyak usia busuk kita harus ya kalau anak kecil itu kan jadi usia anak kecil ada usia berebut kita mewangi budak kecil dia punya wangi yang apa itu dia mendengar wangi budak kecil dia punya usia bini punya usia bini dengan bocah lagi bini dengan marah lagi cuma apa serius punya usia atau ibu supaya dia punya usia jangan dia punya istighfar dia sepertinya wangi ya baca wangi, sepakatnya wangi, mudah ya. Dari Nabi dari. Nah, kenapa kita baca ayat-ayat semua sembuh? Ya Ustaz yang sembuh sama ayatnya. Karena nyata saya minta ke Allah, nama kita salah. Asal beri oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Nah, ini kita sering pakai wasilah, misalnya guru kita, orang ahli, siapa-siapa yang kiai kita, pada kita berkali-kali baca Yasin sedikit lagi supaya kita hafal. Kita yang sudah sedikit pun nggak sembuh. Kita Yasin 4 kali dia sembuh. Terus saya Yasin lembu dikit sudah cepat. 2 rakaat, 6 bagi buela, 4 rakaat bagi buela. Yasin kalau orang lagi, jangan dengan mustaqim, ada syaratnya mustaqim. Kira itu mustaqim dulu, matanya disukun 6 bagi. Makanya disukun kita pakai mustaqim ala syaratnya mustaqim tanzilul azizir rahim duit dari apa nasi tadi nasi ya cepat sedikit bawa untuk menjadi sidra protokol bunyi udah yang biasa ingin baca Yasin cepat makan lo senang tengah kebetulan yang ada makin tahu jadi terkawan udah selamat dia lambat pengen lambat kita makan nak bisa pakai duit cuma yang dimati Allah dibersihkan hatinya salatullah salamullah ala taha
dirahmati oleh Allah, maka perjalanan Rasulullah saat Isra dan Mi'raj disebut dengan perjalanan rihlah muqaddasah, wisata suci, wisata rohani. Hatinya sudah bersih, diperjalankan oleh Allah, maka rihlahnya ada rihlah ardia, wisata bumi. Wisata buminya Masjid Haram, Taibah, Madinah, kemudian Madian, kemudian Tursina, kemudian Bethlehem, kemudian Baitul Maqdis, Palestina. Ini disebut rihlah ardia. Tetapi Rasul lebih tinggi lagi, ternyata itu hanya jalannya. Tetapi Rasul sekarang akan melakukan suatu perjalanan lebih jauh lagi, disebut dengan rihlah samawiyah, perjalanan langit lebih tinggi. Semakin langit orang Arab semakin pening, orang kafir bumi tidak percaya langit, mana langit. Tapi sekali lagi Allah sediakan tadinya dari perjalanan bumi, Allah sediakan kendaraan burak, barkun, burak apa? Barkun itu bahasa kitanya kilat. Makanya cepat perjalanan burak sama dengan perjalanan kilat itu sama dengan perjalanan cahaya, lekuk cahaya. Satu perjalanan cahaya itu 1 detik, perjalanan cahaya itu 1 detik, kecepatan cahaya itu 300.000 km. 300.000 km. 300.000 km. 600.000 km. 900.000 meter. Padahal Jakarta ke Mekah itu cuma 8.000 kilo. Jakarta Mekah 8.000 kilo. Pangkal Pinang ke Mekah 8.400 kilo. Menjalan lurus, menikung kan paling jauh. Kita lurus. Nah, jadi seandainya kita pergi ke Mekah dari Sungai Yaki, dari Masjid Al-Hidayah ini, lalu terbang ke Haram Mekah pakai kurang, namanya tahu. Sepersekian detik lu sampai detik kan? Orang lain orang detik lah sampai. Kaki cepatnya, makanya sejauh mata pandang. Makanya kata kawan, ada masuk akal gue masa. Nah orang terbang. Kami gak motor baru bapak kepada dewe. Tiba-tiba mungkin Pak Jerusdi sama kayak Ustaz siapa ini? Mungkin menurut bapak mungkin mood kan? Ucap segera kayak mood ini. Mana udah sih? Kita tapi kenal apa dah selamat ibu tiga saudara. Nah itu Pak, bu bisa kita main motor terbaru. Lalu sikut nyuknya, sikut di belakang. Tapi pas kita jatuh gas langsung motor pakai kopling. Nah kira-kira macam itu. Ketika kita melepas kopling sekaligus, kira-kira di mana kita? Penumpang di mana tempat itu? Ada. Lagi aja di motor itu. Kira-kira pintu ada. Motor patah ya bang, King misalnya, atau KL Pro zaman dulu. Kalau kita ngin untuk cepat saja. Mungkin kita motor terbang tapi dikasih orang. Dia yakin penumpang ini ada terkucil kali-kali. Menyagi ada rupiahnya lepas. Itu baru motor itu paling tinggi kan 160 per jam. 160 kerajaan bayar kita 60. Ada itu betul kecepatan tertingginya sejam. Ini per detik 30.000 kilo. Mikir, kita teruntuk mikir mana. Kita mungkin rasanya, tapi kan Allah kena yang nyetirnya malaikat Jibril. Nah, kan cerita lagi. Nyetirnya malaikat Jibril, kenirnya malaikat Mikail. Apa malaikat lain? Nabi Muhammad di tengah kendalanya burak, mudah bagi Allah diapit ke malaikat, dijaga mereka. Maka kata Allah, linuriyahu min ayatina, untuk aku perlihatkan kata Allah. Ini baru sebagian tanda-tanda kebesaranku kata Allah. Ini baru sedikitnya sebagian tanda-tanda kebesaranku kata Allah. Siapa yang ambil pelajaran? Orang yang berpikir dan beriman ini. Cepat terima itu. Tapi ketika kami cepat
saja. Ke langit, Nabi bukan pakai Quran. Nah, ingat langit itu maka disediakan dengan Mi'raj. Disebut dengan Mi'raj karena Mi'raj itu artinya tangga. Tangga. Ketika kita berinjak di tangga itu, tangganya narik, punya magnet narik sendiri. Inilah pelajaran kenapa kalau di hotel-hotel itu akhirnya ada tangga berjalan. Itu udah dari awalnya. Cuma tangga kita lambat, katanya. Misalnya bapak ke puncak atau kelmet tangga. Sampai kelmet berapa tahun baru sampai dari kita itu. Dan ada tangga yang lebih cepat lagi disebut dengan lift. Itulah bahasa cintanya lift. Bahasa agamanya Mi'raj, tangga dalam kota terbang negara secepatnya. Siapa pelakunya? Allah yang bukannya. Siapa yang disuruh menyajikannya? Malaikat Jibril, malaikat Mikail. Siapa penumpangnya? Nabi Muhammad. Kemana perjalanannya? Bumi rutenya langit. Bukan Somalia nantinya Somalia Surabaya ya. Tapi langsung ke langit. Cepatnya, model tadinya. Makanya kalau mungkin kalau bapak pernah nantinya naik hotel, naik lift yang besar, mungkin kalau yang besar kalau pernah juga ada berapa kali. Kalau di muka itu ada di Pullman Zamzam, Grand Zamzam yang ada jam tinggi itu, sehingga itulah ada lift yang paling besar. Di bawah tempat ada 16 lift. Satu lift itu muat 4 ton. 4 ton satu lift itu. Makanya kalau kita penumpang dengan bis besar 60 sekali masuk lift itu selesai. Misalnya ada orang 16 bis masuk ke hotel Pullman Zamzam 16 bis masuk serentak ke lift 16 itu cukup. Ini yang berpijak di atas ini dikit-dikit di atas. Pernah itu sampai jalan yang 60 melihat kecil ya. Padahal itu 600 meter tinggi. Tapi di tangga 60 belahan saya ini kurang. Tapi cepatnya pijak sebentar akan yang 10. Jadi adalah kantor gubernur aja itu kan. Mengatakan tapi dengan lift Allah, lift Nabi yang mincin liftnya malaikat Jibril. Nah, kemana dia perjalanannya? Menuju Allah, diundang oleh Allah. Kenapa diundang? Karena Nabi akan mendapatkan tugas khusus, mendapat pesan khusus, mendapat oleh-oleh khusus. Karena oleh-olehnya dipanggil oleh Allah, mengatakan Allah, berarti oleh-olehnya pasti oleh-oleh luar biasa, bukan kaleng-kaleng. Betul-betul oleh-oleh berat. Zakat ketika diperintahkan Jibril turun menyampaikan kepada Rasulullah. Puasa ketika diperintahkan malaikat turun ke bumi. Jangan minum, malaikat turun banyak. Tapi sholat menghadap Allah langsung. Makanya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita sholat ketika ibu sholat itu sama dengan mi'raj. Tapi ada artinya di sana. Jemaah, mudah-mudahan 5 menit lagi. Ketika dia menghadap Allah, Rasulullah ketika ketemu dengan Allah di Mustawa. Saat itu Rasulullah bersama Jibril. Tapi kata Jibril, wahai Muhammad, kami tidak bisa lagi menuju langkah selanjutnya setelah Sidratul Muntaha. Itu memasuki wilayah yang sangat privat. Sekali kami tidak boleh karena mereka Jibril kamu pergi sendiri karena itu wilayah antara kamu dengan Allah. Kamu nantinya ada pembicaraan yang sangat rahasia. Nabi ketika pergi sendiri dilipkan, diikrarkan. Nabi ketika akan dekat dengan Allah, apa yang umumkan? Kata Nabi, Allah ilhamkan kepada Nabi, muncul dalam benak Nabi ucapkan kepada Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nabi ucapkan kepada Allah, at-tahiyat, segala penghormatan, mubarakatun, segala keberkahan. Kemudian mubarakatuh, as-salawatu, at-thayyibatu,
itu adalah kata Nabi, ini engkau ya Allah, ini engkau ya Allah. Nabi memuji Allah, itu artinya Bapak Ibu, kita harus dekat dengan Allah, semuanya milik Allah. Badan kita milik Allah, harta kita milik Allah, semuanya milik Allah. Karena kita ini milik Allah, berarti kita disuruh untuk beribadah kepada Allah. Sholat, puasa, membaca Al-Quran, berzikir, berzakat, berhibah, berwasiat, dan semuanya kita suruh menghadap Allah. Tetapi ada orang yang rajin beribadah kepada Allah, rajin, ngajinya rajin, tapi sesama kita pelayan terus. Jadi kata Allah, makanya dan cukup di situ. Ketika Nabi menyebut at-tahiyatul mubarakatul salawatul thayyibatul lillah, Allah sampaikan kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Allah kepada Nabi, assalamu alayka, salam bagi nabiku, kata Allah, bagi nabiku, wa rahmatullah, rahmat dan kasih sayang Allah milik engkau Muhammad, kata Allah. Nabi bahagia, lu bahagia, tidak enak Nabi. Nabi diselamatkan oleh Allah, man, kamu aman man, kamu selamat man, kamu baik man. Ya Allah, kata Nabi, ku enggak kebaikan hanya untukku, ku enggak hanya semua baik untukku ya Allah, tapi ku minta. Apa dimintakan oleh Nabi? Nabi tambah, ya Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, kebaikan juga untuk hamba-hambamu yang soleh. Ya Allah, diminta Nabi. Oke, kata Allah, kau dapat, hamba-hambamu yang soleh juga dapat. Cukup tak kita baik kepada Allah, tapi tidak baik kepada Nabi. Ada orang rajin beribadah kepada Allah, rajin sholat, umroh rajin, zakat rajin, tetapi kepada manusia dia sangat menolong. Sebab manusia paling bersenang hati, dia tolong orang nampak lain. Perintah baik itu Rasul, perintah Allah itu Rasul, berarti kita mengikuti akhlak Rasul. Kalau kita pada Rasul berarti Nabi murni, kata Nabi, ikutilah bagaimana aku lakukan kata Rasulullah, jaga yang lain, bagaimana cara berakhlak. Tapi hanya apa? Kalau hanya bagus kepada Allah, sesama manusia kita tidak mengikuti perintah Rasul, tidak bagus juga. Pak, belum cukup. Makanya Nabi punya pembicaraan baru sama-sama syahadat. Lalu Bapak, Ibu sholat kita tutup dengan apa? Apa? Nah, sholat kita tutup bukan dengan zikir kepada Allah. Sholat kita tutup bukan kalimat la ilaha illallah, bukan kalimat subhanallah, bukan kalimat pakai masya Allah, tetapi Allah ajarkan kita tutup sholat itu dengan kalimat salam. Assalamualaikum, atau ke kanan wajib hukumnya. Assalamualaikum ini sunnah hukumnya. Sunnah wajibnya sekali. Ini sunnah. Ini kami ini artinya setelah kita bagus kepada Allah, kita mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah, kita juga menebarkan salam antara sesama kita, menebarkan salam. Pelajarannya, sholat mengajak kita dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, juga dekat dengan antara sesama. Apa contohnya? Ini salah satunya. Masya Allah. Dengan kita dekat sama kita sama-sama ke masjid Allah. Dan yang kata lo ceramah bertanya, minumlah dia. Lo megawaikan kita buku habis bayar, buat makan bayar, tinggal habis bayar. Ini kena baik hati, kena orang baik hati. Kau yang setengah mati ini ngomong nanti. Kalau capek aku ada juga untuk seger ini, makan, makan, yang pulang kue, suara tak hampir habis nih. Nah, tapi inilah kebersamaan kita ya. Ada yang makan silakan, ada yang dengar silakan, ada yang makan tidak apa-apa. Tapi kita di masjid Allah sama-sama. Ini salah satu perbuatan masjid. Makanya ke kanan baik, ke kiri bagus, sudah ke depan bagus. Itulah makna salam itu. Makanya kalau kita sholat mestinya makna sholat ketika kita habis sholat kata
'anil fahsya'i wal munkar. Mestinya orang yang sholat setelah itu dia dapat mencegah segala perbuatan yang tidak bagus, yang keji. Dia dapat mencegah segala perbuatan yang munkar. Kalau sholat kepada Allah kita bagus, kepada Rasulullah kita bagus, lalu kita tebarkan salam seperti ajar dalam sholat. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum, kita tebarkan kebaikan, maka kita semuanya menjadi umat yang terbaik. Insya Allah. Jadi mungkin beberapa pelajaran yang dapat kita petik, semakin kita panjang waktu mungkin banget dalam petik itu pada kawaii. Tapi bukan makanya kita ngerti belum cuman ini 4 jam di lapang untuk petang dan kami ngajar orang manasik dalam desa ini sekitar kemarin 4 jam kemarin 3 jam setengah kemarin neros ini. Makanya pada dapat jadwal malam ini tadi di sini. Makasih semuanya. Ini kita sampaikan Bapak Ibu sedikit pelajaran keselamatan Al-Quran dengan kita mengambil pelajaran iktibar yang begitu indah, yang luar biasa, banyak yang tersentuh dalam hati kita. Mudah-mudahan iman kita, iman kita, tauhid kita, dengan akidah kita semakin mantap kepada Allah. Begitu kuasanya Allah, lalu kita jaga hati, bersih hati. Yuk, setiap kita memulai, kita cek kalau kita diapakan, kita senang atau tidak. Kalau kita senang diperlakukan orang seperti itu, kita pun senang memperlakukan orang. Kalau kita tidak nyaman, kita pun jangan memperlakukan orang yang tidak nyaman. Ini pelajaran yang kita dapat kita. Semoga Allah senantiasa bersama kita dan membimbing kita kepada jalan yang lurus. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan beginilah kita menjadi menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Ila waqtil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa awladihi wa dzurriyyatihi wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kulluhum sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadan wa amalan shalihan wa adan. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wa syurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salam. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin wansur uzara'ahu wa ukala'ahu wa asakirahu ila yaumiddin واكتب السلامة علينا وعلى الحجاج والحساد والزوار والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد.
أغننا بحلالك عن حرامك عن معصيتك وعفتك عمن سواك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما رحمونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة والسلام الفاتحة ونور الفاتحة يا
Oke, terima kasih sudah nonton. Oke, terima kasih sudah nonton, guys. Sampai jumpa lagi di episode malam di episode malamnya Lomba Selawat bersama Facebooknya Mahmud ya. Kalau Facebook saya libur dulu, kalau Facebook saya minggu depan. Oke, canda be, Facebook saya be besok. Oke, terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah menyiarkan. Dan terima kasih sudah komentar yang banyak. Nah, saya akan ngupload di YouTube. Semalam adalah Lomba Selawat. Saya akan manggil seorang yang main darbukanya. Terima kasih nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangka Setara, Bangka Sejarah, Pemilu Damai.